kita akan membahas tentang materi subnetting. Jadi apa itu subnetting? Kalau kalian perhatikan di modul di halaman 99 bisa kalian buka. Subnetting itu pemecahan sebuah network. Atau kalau saya lebih biasa nyebutnya itu pengelasan untuk sebuah IP yang terhubung ke dalam satu subnet. Nah, kemudian seperti apa yang dimaksud subnet? Sebelum kita bahas ke subnet, kalian harus memahami dulu beberapa jenis dari sebuah IP. Jenis kelas IP, dimana itu ada kelas A dengan IP yang biasanya tuh sebentar 10. Ini kelas A biasanya. Kemudian saya lupa, kelas 8. Kelas B itu 172.16.00. Ini kelas B. Kelas C 19.8.00. Satu lagi kelas D tapi jarang dipakai ya. Nah, ini ketiga kelas ini menjadi dasar untuk kita menghitung sebuah subnetting. Seperti itu. Di sini juga kalian harus paham tentang binary atau angka biner yang cuma ada 0 dan 1. Dimana untuk sebuah subnetting yang kita tahu bahwa jumlah batas IP itu ada 256. Ini jumlahnya, makanya maksimalnya itu biasanya dipakai 255. Nah, subnet itu apa? Untuk subnet kelas A itu subnetnya IP kelas A. Bentar, saya buat dulu seperti ini biar mudah. IP kelas B, IP kelas C. Nah, kemudian ada subnet mask untuk kelas A itu seperti ini. Jadi /8 itu 255.0.0.0. Kemudian untuk kelas B subnet masknya itu 255 tambah 255. Untuk kelas C subnet masknya nambah lagi 1. Nah, satu buah ini itu dikatakan oktet. Yang berjumlah 8 digi biner atau 22345678. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Maka ini sama halnya dengan 1118 ya, 1234563467800. Maaf, 1234567 berapa ini? 123456778.
123.456.78 123.456.78. Karena IP itu rentannya cuma ada 8 oktet, ada 4 oktet yang masing-masing bernilai 8 digit biner, seperti itu. Jadi untuk IP kelas A itu kalau dibinerkan itu menjadi seperti ini. Begitu pula dengan kelas B 123.456.78. Karena kalau 255 itu pasti 8 oktet ya, atau 8 biner. 1 oktet maksudnya 8 biner. 123.456.78 0 0 ini nolnya juga 8 kali. 123.456.78 123.456.78. Begitu pula dengan kelas C, ini sama halnya dengan seperti ini. Kita copy aja deh biar cepat. Ini biar gak kebesaran fontnya, saya kecilin deh. Nah, begitu juga dengan kelas C, seperti ini ya. Sampai sini semoga bisa dipahami. Kemudian setelah seperti ini, kalian ada hal yang perlu kalian ketahui nih. Hal yang wajib kalian kepahami, yaitu disebut dengan tabel penghitung IP. Kalau saya bilangnya tabel penghitung IP, di mana tabel ini tuh terdiri dari sebentar, berapa kolom ya, lupa saya. Pokoknya kalian ini, yang ini tuh kalian harus hafal 12864 kelipatan ini ya, karena ini akan sering digunakan untuk menghitung sebuah IP. Nah, ini kalian harus paham. Ini tuh untuk digunakan apa? Ini tuh sama halnya bernilai, bentar, saya ini deh, jadi kalau misalkan kalian kalian jumlahin, misalnya kok gini amat ya. Nah, jadi kalau misalkan sama kalian dijumlahin 128 ditambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya 255. Kelipatannya ini harus diingat. Kenapa? Ini akan selalu dipakai sebagai kalkulator untuk menghitung subnetting. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bahannya cuma ada ini, ada tabel ini, kemudian kalian pahami oktet, digit atau angka binernya, kemudian kalian pahami perbedaan kelas antara kelas A, kelas B, kelas C. Jadi kalau kelas A itu dia cuma satu seperti ini. Nah, kelas A, kelas B itu dia pakainya 2 oktet. Kalau kelas C dia pakainya 3 oktet sebenarnya. Sampai sini. Seperti ini. Jadi ini yang harus kalian pahami adalah sebuah oktet. Nah, seperti ini.
Kemudian kita akan langsung membuat sebuah contoh studi kasus. Di sini saya akan menggunakan IP 192.168.50.45/29. Ini adalah contoh soalnya. Diketahui IP-nya ini 29, berapakah jumlah subnetting dan IP yang terhubung ke IP tersebut. Contohnya seperti ini. Yang perlu kalian lakukan adalah pertama diketahui IP-nya berapa. 192.168.50.45. Kemudian subnet masknya berapa? 29. Kalian hitung subnet mask. Kalian hitung di sana sampai 29 digit angka, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 stop. 1 2 3 4 5 6 7 8 stop. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kalau dijumlahin berapa? Ini itu kalau dijumlahin 8 tambah 8 16. 16 tambah 8 berapa tuh? Kan tinggal hitung aja. 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi segini itu ada 24. Nah ini kan mintanya 29 ya. Berarti 24 ditambah berapa lagi nih? 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sisanya 0. Berapa tuh? Kan satu oktet itu harus 8 digit ya. Berarti nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus 8 digit. Ini tinggal kita tambahin aja kalau ada kurang. Kalau kurangnya pasti bakal tambahinnya 0 gitu, karena udah dihitung. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini yang saya blok ini segini. Ini adalah jumlah yang tadi yang slash 29 itu ya, yang ini saya warnain lagi 129 itu ini. Jadi kalau nggak percaya teman-teman bisa hitung aja, ini tambah ini tambah ini tambah ini itu berapa. Nah ketika kita tahu seperti ini adalah kelas apa, bagaimana kita tahu ini ada kelas B, kelas C, kelas D, kelas A, kelas B, kelas C. Kita lihat slash 29 tuh kalau di kelas C itu ada di mana? Sepertinya adanya di sini di kelas C. Kenapa? Karena slash 29 itu di atas 24. Berarti kalau di atas 24 itu berada di kelas C. Seperti itu. Kurang dari 24 masuknya ke kelas B. Kurang dari 16 masuknya ke kelas A. Seperti itu maksudnya. Slash 29 itu artinya kelas C. Lalu ada apa dengan kelas C? Kelas C itu hanya menggunakan 3 oktet. Dan oktet yang terakhir adalah yang digunakan untuk berdihitung seperti ini. Maka ini pun sama, 3 oktet terakhir yaitu ada ini. Tetapi karena ini 129, maka oktet yang 45 ini terbawa untuk jadi dihitung. Oke, itu fokus pertama itu. Kedua, nah ini copyin lagi nih. Saya akan mulai menghitung menggunakan tabel. Ini jumlah yang saya blok ini, yang saya garis bawahi, itu dimasukkan ke dalam tabel angkanya 1 2 3 4 5 6 7 8, sama ya kayak yang di sini. Nah kemudian kita hitung yang bernilainya 1 itu kita hitung 128. Tetapi kalau misalkan yang 0 itu nggak dihitung, jadi kita ngitungnya yang ada nilainya 1 aja. Ditambah berapa? 164 tambah 64 ditambah 32 tambah 16 tambah 8
oke, udah cukup, nggak bisa ditambah 4. Kenapa nggak bisa tambah 4, nggak bisa tambah 2? Karena nilainya 0 dan nilainya yang kosong ini tidak ditambahkan, jadi kita hanya menambahkan saja. Ini 129 kalau ditambah gini kira-kira berapa hasilnya? 248. Betul? Nah, maka dengan demikian, karena kelas C itu secara defaultnya dia memiliki subnet mask seperti ini, 255, 255, 255, maka dengan ujungnya kita rubah menjadi yang hasil kita hitung tadi seperti ini. Berarti subnet masknya di sini adalah 255, 255, 255. Ini untuk sebelah sini. Lalu untuk ini berapa? 248. Setelah mengetahui subnet masknya, bagaimana cara kita mengetahui IP gateway-nya atau broadcast-nya? Biasanya kalau saya bilang sih BC-nya broadcast. Udah deh, ketik aja deh broadcast. Bagaimana cara mengetahui IP broadcast-nya? Cara mengetahui IP broadcast adalah dengan mengurangi IP yang tadi kita hitung. Kita pahami bahwa jumlah IP itu ada 256. Di sini teman-teman yang perlu lakukan adalah, dan saya tabelin dulu deh biar nggak pusing, adalah menghitung batasnya. 256 dikurangi berapa? Dikurangi ini 248 dikurangi yang tadi kita hitung subnet masknya 248. 256 dikurangi 248 sama dengan 8. Betul? Kemudian setelah kita tahu 8, maka kita perlu cari kelipatan 8, yang mana kelipatan tersebut itu melewati IP ini. Kenapa nggak IP ini? Karena kelas C sudah diblok seperti ini. Nah, jadi kalau ketemu kelas C itu pasti 3 IP tersebut ini nggak bisa diganggu. Kita akan merubahnya yang di sini. Nah, kita perhatikan kelipatan 8 itu berapa? 0, 8, 16 tambah 8, 24. Pakai ini deh biar pembatas. Saya kasih batasnya kayak gini. 6, 24, terus berapa lagi? Kelipatan 8 tuh 32, terus tambah 8 lagi 40, tambah 8 lagi 48. Oke. Kelipatan 8. Nah, sampai sini paham? Kenapa saya stop tidak melanjutkan? Karena saya menemukan bahwa IP 45 ini ada di antara 40 dan juga 48. Betul? IP 45 ini ada di antara 40 dan 48. Sehingga broadcast atau gateway dulu deh. Gateway-nya itu didapatkan adalah 192.8.50. Ini tetap 3 IP ini untuk kelas C tetap. Titik 40 ini adalah IP dari gateway-nya. Jadi ini gateway dan ini adalah broadcast. Kemudian kita tinggal masukin IP broadcast-nya di sini. IP, kok ada warnanya? Kemudian kita masukin IP broadcast-nya. Berapa? Tetap kita akan menggunakan IP yang ini. Ini udah pasti. Karena kelas C gitu ya. Nah, 50 titik berapa di sini? 48. Tetapi kita menuliskannya tidak 48 melainkan 47. Jadi untuk broadcast nilai akhir dikurangi 1. Saya lupa rumusnya berapa, cuman itu seperti ini. Jadi kalau misalkan 48
dikurangi 1 sama dengan 47. Nah, itu adalah broadcastnya. Maka di sini digunakan 47 sebagai broadcastnya. Nah, setelah kita mengetahui seperti ini, maka di sini kita perlu memahami yang disebut dengan rank IP atau istilahnya rank IP itu jadi IP berapa saja yang bisa terhubung ke dalam jaringan tersebut. Yang bisa terhubung ke dalam IP ini itu IP berapa aja. Nah, tinggal kita hitung dari sini, dari 192.168.50.41 sampai dengan 192.168.50.46. Kenapa dimulai dari angka 41? Gateway-nya kan 40. Jadi dimulai dari 41, broadcast-nya 47 sampai 46 dikurangi 1. Jadi seperti ini. Nah, terjawab sudah. Subnetting dan IP yang terhubungnya adalah ini. Sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, nanti kita coba diskusikan kembali. Seperti itu untuk contoh IP. Oke, terima kasih. Selamat malam.